Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Sapitri, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 atau AIK 3. Di video ini saya akan membahas tentang etika pengembangan dan penerapan iptek dalam pandangan Islam. Langsung saja ya, poin yang pertama, sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Integrasi sinergis antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang kolot, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri di berbagai bidang kehidupan dan sebagai fasilitas untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah dan pengabdian Muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengembangkan amanat Khalifatullah atau wali Allah di muka bumi untuk menghidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Ada lebih dari 800 ayat dalam Al-Quran yang mementingkan proses perenungan dan pemikiran dan pengamatan terhadap berbagai gejala alam untuk ditafakuri dan menjadi bahan zikir atau ingat kepada Allah. Dalam pengertian Islam, akal bukanlah otak, tetapi daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Dalam Al-Quran banyak sekali anjuran terhadap umat Islam untuk menggunakan akal dalam menangkap sinyal keagungan Allah. Al-Quran selain memiliki dimensi yang normatif, juga memiliki dimensi yang mengiringi manusia untuk selalu berpikir dengan menggunakan akalnya. Sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan idiom-idiom yang anjuran bagi umat Islam untuk berbuat secara empirik praktis dengan cara meneliti, mencari data dari alam sekitar, semisal pergantian malam dan siang, proses kehidupan biologis dan misteri alam semesta. Penggunaan akal dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah dipraktekkan dalam sejarah pembangunan peradaban Islam sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra, bacalah. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa umat manusia diperintahkan untuk membaca, sebuah perintah yang diidentikan dengan pengamatan manusia terhadap ayat-ayat Allah, baik secara kauliyah ataupun kauniyah, yang pada akhirnya dapat memahami kehendak Tuhan yang terimplementasikan dalam aturan alam. Kegiatan pengamatan inilah merupakan cikal bakal perenungan manusia untuk menemukan konsep ilmu pengetahuan yang strukturnya dibentuk oleh akal tanpa melupakan agama. Kesadaran masa itu dapat kita sebut dengan kesadaran integratif holistik, artinya tidak ada batas pembeda antara ilmu agama dan ilmu non-agama. Karena dua elemen ini diyakini sebagai sarana untuk menemukan anugerah dan keagungan Allah yang menjelma dalam alam ciptaannya. Namun, tentu saja kesadaran itu tidak hanya tumbuh karena tertekan sosiologis dan politis. Faktor pembentuk yang disadarkan pada motivasi teologis di mana Islam sangat menganjurkan penggunaan akal, juga berperan dalam membangun kesadaran ilmiah tersebut.
Poin yang selanjutnya mengenai paradigma ilmu tidak bebas nilai. Sebelum masuk pada pembahasan paradigma ilmu tidak bebas nilai, terlebih dahulu memahami makna nilai yang dimaksud. Nilai merupakan tema baru dalam filsafat aksiologi. Cabang filsafat yang mempelajarinya muncul untuk pertama kalinya pada paruh kedua abad ke-19. Paradigma ilmu yang tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai. Kepentingan-kepentingan baik politis, ekonomis, sosial, religius, ekologis, dan nilai-nilai yang lainnya. Filosofis yang mengganggu teori valuable adalah Habermas berpendapat bahwa ilmu sekalipun ilmu alam tidak mungkin bebas nilai karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan teknis. Poin yang selanjutnya, paradigma ilmu bebas nilai. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan value free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Bebas nilai artinya setiap kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Penganut paradigma ini menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik secara ontologis maupun aksiologis. Situmorang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai, yaitu ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya adalah bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologis, religius, kultural, dan sosial. Yang selanjutnya, diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentu diri. Yang selanjutnya, ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis sendiri itu bersifat universal. Bebas nilai sesungguhnya adalah tuntutan yang ditujukan pada ilmu agar keberadaannya dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai yang ada di luar. Ilmu itu sendiri artinya tuntutan dasar agar ilmu dikembangkan hanya demi ilmu itu sendiri tanpa pertimbangan politik, agama, maupun moral. Jadi, ilmu harus dikembangkan hanya berdasarkan pertimbangan ilmiah murni. Poin yang selanjutnya, perlunya akhlak Islami dalam penerapan teks. Al-Qardawi mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak Islam dalam pengembangan ilmu, bahwa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah yang pertama, rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Rasa tanggung jawab di hadapan Allah sebab ulama merupakan pewaris para anbiya. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat kenabian dan tidak ada derajat yang tertinggi melebihi para pewaris pangkat itu. Yang kedua, amanat ilmiah. Sifat amanah merupakan kemestian iman, termasuk ke dalam moralitas ilmu. Tak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat dalam memberikan kriteria orang beriman. Allah menjelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut, yang orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Salah satu dari amanat ilmiah adalah merujuk ucapan kepada Allah yang mengucapkannya, merujuk pemikiran kepada pemikirannya, dan tidak mengutip dari orang lain kemudian mengklaim bahwa
Itu pendapatnya, karena hal seperti itu merupakan plagiat dan penipuan. Berkaitan dengan ini, dapat disaksikan bahwa ilmu kaum muslimin sangat memperhatikan tentang sanad di dalam semua bidang ilmu yang mereka tekuni, bukan hanya dalam bidang hadis saja. Jadi, kesimpulannya, yang pertama, ilmu tidak bebas nilai. Ilmu itu selalu terkait dengan nilai-nilai. Perkembangan ilmu selalu memperhatikan aspek nilai yang berlaku. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai lainnya. Yang kedua, ilmu bebas nilai mengemukakan bahwa antara ilmu dan nilai tidak ada kaitannya. Kedua berdiri sendiri. Menurut pandangan ilmu bebas nilai, dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, kita eksplorasi alam tanpa batas dan tidak harus memikirkan nilai-nilai yang ada, karena nilai hanya akan menghambat perkembangan ilmu. Yang ketiga, basis keilmuan tanpa nilai dan tidak dilengkapi oleh aksiologi, etika, religiulitas, dan sosiologi akan mengakibatkan runtuhnya tatanan sistem kemasyarakatan serta menciptakan tatanan hidup masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Kekeringan nilai dalam bingkai ilmu akan berakibat pada runtuhnya ilmu itu sendiri. Yang keempat, pentingnya akhlak Islami bagi pengembangan ilmu. Untuk menjaga agar ilmu itu tidak menjadi penyebab bencana bagi kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan serta kehancuran di muka bumi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.